Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan nama saya. Saya Marana Kezia dengan NPM 21570510007 dari kelas CD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kemarin, yaitu pembuatan makalah PPA dengan tema memperkenalkan proses punctuation, tokenization, and stopwatch. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu punctuation dan apa itu korpus. Jadi sebuah korpus adalah koleksi teks atau dokumen yang menjadi dasar untuk analisis linguistik, pemodelan bahasa atau penelitian dalam komputasi bahasa. Dalam korpus ini terdapat beragam jenis teks, termasuk artikel berita, buku, transkripsi, pembicaraan, dan konten web. Korpus ini dimanfaatkan untuk mendalami struktur bahasa, mengembangkan model bahasa, melakukan analisis teks, dan berbagai keperluan lainnya. Korpus memiliki keterkaitan dengan proses punctuation, tokenization, and stopwatch dalam analisis teks. Pertama, mengenai hubungannya dengan proses punctuation, ini melibatkan tindakan seperti menghilangkan, mengabaikan, atau mengelompokkan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Misalnya, korpus sering kali mengandung tanda baca, sehingga diperlukan proses punctuation untuk membersihkan teks agar dapat dianalisis dan dimodelkan dengan benar. Kemudian ada tokenization atau pembentukan token. Tokenization adalah proses membagi teks atau kalimat menjadi token yang biasanya berupa kata atau frasa. Korpus perlu ditokenize agar setiap unit bahasa seperti kata atau frasa dapat diidentifikasi secara terpisah dalam analisis atau pemodelan bahasa. Tanda baca sering digunakan sebagai pemisah token selama proses tokenization. Terakhir, kita memiliki stopwords atau kata penghenti. Jadi stopwords ini adalah kata-kata umum yang sering diabaikan dalam analisis teks karena kontribusinya yang terbatas terhadap maknanya. Untuk menghilangkan stopwords, korpus digunakan untuk mengidentifikasi daftar stopwords yang akan dihapus selama analisis teks. Selain itu, korpus juga bisa digunakan untuk membuat daftar stopwords yang lebih sesuai dengan konteks atau bahasa tertentu. Jadi, dalam analisis teks, korpus berperan sebagai sumber data, sementara proses punctuation, tokenization, and penghapusan stopwatch adalah langkah-langkah penting dalam memproses teks agar dapat dianalisis dengan lebih baik atau digunakan dalam pembangunan model bahasa. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke pembahasan dari proses dari punctuation, tokenization, and stopwatch ini. Yang pertama, kita bisa membuka tools Google Colab. Di sini saya sudah mencoba membuatnya. Jadi yang pertama-tama ini kita menginstal NLTK menggunakan tip Natural Language Toolkit atau disingkat NLTK. Ini adalah library Python, yaitu paket program open source modul dan menyediakan komputasi siap pakai khususnya bahasa linguistik. Nah, setelah itu ini lanjut baris kedua. Ini ada import NLTK download stopwatch and found. Jadi di sini mengimport pustaka MLK, kemudian menggunakan pustaka populer dalam Python seperti stopwatch dan juga function yang fungsinya untuk memproses dan menganalisis teks dari korpus. Selanjutnya kita pip install Sastrawi. Di sini menginstal Sastrawi menggunakan pip Python Sastrawi ini merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata beribuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk sederhananya. Jadi ini sudah diinstal semua. Lanjut masuk ke proses dari punctuation. Nah, ini ada proses punctuation-nya. Di sini kita menggunakan punctuation untuk menghapus tanda baca. Yang pertama kita mengimport stringnya dulu, kemudian di sini kita buat variabel kalimat dan memasukkan
satu kalimat yang terdiri atas beberapa karakter dan juga beberapa huruf dan juga simbol. Nah, kemudian di sini kita bervariabel hasil sama dengan kalimat .translate, str.makeTrans, dan kita masukkan fungsi punctuation-nya. Kemudian print hasilnya. Nah, ini kan kalimat awalnya ini kan ada tanda seru Fakultas Ilmu Komputer. Di sini komputernya menggunakan tanda dalam kurung. Nah, untuk hasilnya sendiri itu dia sudah hilang tanda bacanya. Tanda baca tanda serunya, kemudian ini tanda kurungnya sudah hilang, kemudian ini titik duanya juga sudah hilang. Sehingga kalimat yang muncul hanya seperti Fakultas Ilmu Komputer memiliki 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, selanjutnya ini adalah proses dari tokenization. Nah, proses tokenization ini adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan fungsi state untuk memisahkan katanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan word tokenize yang kita import dari modul NLTK-nya. Kalau misalnya menggunakan split, kita tinggal memasukkan fungsinya aja, kemudian print. Nah, di sini kata-katanya sudah bisa langsung terpisah. Kemudian jika menggunakan word tokenize, ini kita masukkan kalimatnya, kemudian masukkan variabel tokens dengan rumus nltk.tokens.word_tokenize, kemudian masukkan kalimatnya itu yang dimaksud, kemudian kita print. Sama juga hasilnya seperti ini. Menjadi kalimatnya menjadi terpisah-pisah katanya. Nah, yang terakhir ini adalah proses stopwords. Proses stopwords ini biasa disebut juga sebagai filtering. Stopwords atau filtering itu adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma stop list atau membuang kata kurang penting, atau juga bisa dengan word list atau menyimpan kata penting. Stopword adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar, kemudian dianggap tidak memiliki makna. Contoh stopword itu banyak, seperti contohnya itu yang, dan, di, dari, dan sebagainya. Nah, library sastrawi ini juga mendukung proses filtering atau si stopword ini. Kita dapat menggunakan si stopword remover factory ini dari modul si sastrawinya. Sastrawi ini sudah kita import di awal tadi, yang pip install sastrawi. Nah, ini kita masukkan stopword remover factory dari sastrawi, kemudian kita import word tokenize-nya, kemudian di sini kita masukkan factory sama dengan stopword remover factory, stopword sama dengan factory.create _stop_word_remover. Kemudian ini contoh kalimatnya, yang saya masukkan contoh kalimat saya sering berbelanja secara daring atau online, titik. Kemudian menurut saya belanja online lebih praktis dan juga murah, titik. Nah, ini stop sama dengan stopword.remove untuk menghapus kalimatnya itu, kalimat stopwordnya. Kemudian kita masukkan variabel tokens sama dengan nltk.tokenize.word_tokenize, kemudian stop. Dan kita print dari si tokensnya itu, sehingga hasilnya itu merupakan saya sering berbelanja daring online, titik. Menurut saya belanja online lebih praktis, murah, titik. Di sini bisa terlihat perbedaannya antara kalimat yang saya masukkan dan juga outputnya. Di kalimat yang saya masukkan itu ada kata-kata secara daring atau online, sedangkan di outputnya itu hanya daring online saja. Sehingga kata-kata yaitu secara
dan atau itu termasuk kata yang masuk ke jenis stop words-nya itu, sehingga dia dihilangkan. Nah ini juga dan juga termasuk, sehingga dia dihilangkan, hanya praktis, koma murah saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai proses punctuation, tokenization, and stop words dalam korpus itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.